Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang ke-8 atau pekan ke-8 di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar secara daring atau online. Oke teman-teman, di pekan ini tema kita masih membicarakan tentang sinar matahari. Tapi topik yang akan kita bahas adalah tentang rotasi dan revolusi bumi. Seperti biasa ya, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, kita akan membahas sedikit tentang rotasi dan revolusi bumi ini. Apa sih rotasi dan revolusi bumi? Ya, rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, bumi ini berevolusi atau berputar mengelilingi matahari. Dia ada kala waktunya ya, teman-teman, untuk bumi ini berputar mengelilingi matahari. Nah, ada akibat yang disebabkan dari rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Yang kedua, ada perbedaan waktu. Ya, di dunia ini ada pusat waktu ya yang berada di kota Greenwich, Inggris. Di sana terletak pada bujur 0 derajat. Kemudian ada perbedaan percepatan gravitasi. Kemudian akibat rotasi bumi lainnya adalah menyebabkan pembelokan arah arus laut, yaitu akibat rotasi bumi. Apa saja akibat dari revolusi bumi? Ya, yang pertama adalah perbedaan lama siang dan malam. Kemudian ada gerak semu tahunan matahari, ada perubahan musim, perubahan penampakan rasi bintang, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, kalau pekan lalu sebelum UTS itu kalian belajar tentang satuan waktu, hari, pekan, bulan, dan tahun. Sekarang kita akan belajar satuan waktu dalam tahun ya. Nah, pernahkah kalian mendengar bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad? Tahukah kalian 3,5 abad itu berapa tahun lamanya? Ya, 3,5 abad itu sama dengan 350 tahun. Jadi 1 abad itu 100 tahun. Kalau 3,5 abad itu 350 tahun. Ya, kalian bisa bayangkan tidak ya, kita dijajah sama bangsa asing itu yang namanya bangsa Belanda itu selama 350 tahun. 1 tahun aja itu berasa lama sekali ya teman-teman, apalagi 350 tahun. Jadi kalian harus tetap bersyukur kalian sudah hidup di zaman kemerdekaan sekarang. Caranya adalah tetap semangat belajar, terus kejar cita-cita kalian nanti ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ada beberapa satuan waktu dalam tahun ya. Yang pertama namanya adalah lustrum. Kemudian ada windu, ada dekade, ada abad, dan ada masehi. Nah, 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Oke, kalau 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Oke, 1 dekade. Nah, dekade ini juga disebut dasawarsa. Jadi 1 dekade itu sama dengan 1 dasawarsa. Dia sama dengan 10 tahun. Kemudian ada 1 abad. 1 abad ini sama dengan 10 dasawarsa atau 100 tahun. Kemudian ada 1 masehi. 1 masehi ini sama dengan 1 milenium. Disebut juga 1 milenium atau sama dengan 1000
tahun. Itu ya, teman-teman. Nah, itu satuan waktu dalam tahun. Sebagai contoh, bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah pada tahun 1945. Berapa tahun bangsa Indonesia merdeka sekarang? Ya, sekarang tahun 2020. Tinggal dikurangkan saja. 2020 dikurang 1945, maka Indonesia sudah merdeka sampai sekarang itu selama 75 tahun. Nah, 75 tahun ini kira-kira bisa kita ganti enggak ya? Kita bisa konversi tidak satuannya? Bisa. Ya, 75 tahun itu sama dengan 7 dekade 1 lustrum, karena 1 dekade itu adalah 10 tahun. Jadi 10 dikali 7, 70 tahun. Nah, 1 lustrum itu 5 tahun. Maka 70 tahun ditambah 5 tahun, jadi 75 tahun. Paham? Oke, 75 tahun juga itu bisa kita konversi ke satuan waktu windu, yaitu 9 windu. Karena 1 windu adalah 8 tahun. Nah, 8 dikali 9, 72 tahun. Maka sisanya adalah 3 tahun. 72 tahun ditambah 3 tahun sama dengan 75 tahun. Itu ya, teman-teman. Paham? Ya, insya Allah kalian paham ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.